Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mereview bersama chapter 338 di mana menunjukkan ide untuk memanfaatkan Aoyama sebagai pancingan All For One. Kemudian Aizawa yang memiliki ide brilian lalu ditutup dengan kemunculan Mei Hatsume yang sudah kita teorikan sebelumnya. Namun seperti biasa di konten detail ini akan kita bahas beberapa hal yang kita temukan di chapter 338. Mulai dari bagaimana fungsi Aoyama nantinya, lalu misteri yang akan dilakukan oleh Aoyama terhadap misi All For One, kemudian ide apa yang dimaksud oleh Aizawa, dan beberapa hal yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Aoyama adalah kompas All For One. Di chapter ini menunjukkan bahwa Aoyama telah diputuskan akan digunakan sebagai pancingan untuk memancing keberadaan All For One yang sangat sulit dilacak. Maka dari itu, Aoyama dimaafkan dan juga ditolak untuk keluar dari Yue. Tapi lebih daripada itu, apa maksud dari peran Aoyama yang akan digunakan untuk sebagai menipu All For One? Nah, di segmen pertama ini akan kita bahas asumsi yang sekiranya mendekati jawaban dari pemanfaatan Aoyama. Sebelumnya, kita ketahui dulu suatu fakta bahwa quirk Navel Laser Aoyama adalah quirk yang diberikan oleh All For One. Artinya, quirk Navel Laser dulunya adalah milik All For One dan juga ditampung dalam vestige atau dimensi All For One. Sehingga oleh sebab quirk Navel Laser lah, maka All For One dapat berkomunikasi sama Aoyama dengan mudah. Nah, kemudian kita akan melirik salah satu kasus di film Harry Potter, di mana terdapat kasus kemampuan Parseltongue, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa ular, yang dengan penguasaan Parseltongue tersebutlah, sehingga membuat Harry Potter selaku yang menguasai Parseltongue mampu mengakses kamar rahasia. Kemampuan Parseltongue juga dimiliki oleh si Voldemort. Dan mengapa Harry bisa melakukan Parseltongue adalah karena Harry adalah Horcrux dari si Voldemort itu sendiri. Dan Horcrux menjadi penyebab mengapa Harry dan Voldemort dapat berbagi kekuatan dan terhubung. Oke, kita kembali ke Aoyama dan All For One. Jika kita kaitkan persamaan antara kasus Parseltongue dan juga kasus pemberian quirk Navel Laser ke Aoyama, maka Aoyama dalam hal ini dapat menjadi petunjuk untuk memancing All For One dan membuka beberapa akses petunjuk lokasi All For One berada. Sebab kekuatan Aoyama berasal dari All For One dan Aoyama mampu berkomunikasi dengan All For One. Ajaibnya di sini, All For One ternyata belum mengetahui fakta bahwa Aoyama sudah tertangkap basah sebagai mata-mata. So, maka dari itu, Aoyama selaku jembatan yang menghubungkan pihak pahlawan dan All For One dapat dimanfaatkan sebagai pelacak koordinat dengan cara menipu atau memberi keterangan palsu terhadap All For One. Ya, bisa saja kedepannya Aoyama menipu All For One kalau Yue sedang melakukan upaya bla bla bla. Namun rupanya itu hanyalah berita hoax dari Aoyama, sehingga All For One bisa diprank dalam hal ini untuk keluar dari persembunyiannya yang sangat sulit untuk ditemukan. Dan hebatnya kemungkinan hanya Aoyama sajalah yang bisa melakukan hal tersebut. So, jadi dengan ketahuannya Aoyama selaku yang memiliki koneksi dengan All For One, maka akan membuka potensi pencarian lokasi All For One dengan lebih mudah. Ya, dari sini kita ditunjukkan bahwa bahkan dari seorang pengkhianat pun ada setitik harapan untuk melawan balik. Jadi, Aoyama dapat menebus dosanya dalam hal ini. Ada apa lagi dengan Aoyama? Saat Deku memanggil Aoyama pasca pemaparan ide rencana dari Aizawa, Deku kemudian memanggil Aoyama yang sedang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi. Akan tetapi, ekspresi Aoyama seakan mengacukan Deku, seolah ada hal berdosa lagi yang Aoyama telah lakukan. Nah, apa yang akan dilakukan lagi oleh Aoyama sebenarnya? Jika kita kembali ke panel awal chapter 337, terdapat diskusi antara Dabi dan juga All For One, di mana dalam salah satu baris kalimat dari All For One berbunyi seperti ini, akan lebih baik kalau dia menghibur kita untuk sementara. Dari baris kalimat yang begitu ambigu ini akan mendorong ke suatu spekulasi bahwa mengapa Aoyama menangis terbirit-birit di depan orang tuanya dan juga orang tua Aoyama berkata bahwa mereka harus mengikuti perintahnya. Maka dari sini timbul spekulasi bahwa Aoyama sebelum tertangkap basah telah melakukan suatu hal terhadap Yue sebelumnya. Ya, ini cukup misterius dan jarang disadari sebenarnya, bahwa Aoyama ini nampaknya punya sesuatu yang dia sembunyikan selain memberikan informasi ke All For One mengenai gerak-gerik Yue. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh Aoyama sebenarnya? Satu hal yang sangat potensial terjadi adalah Aoyama telah menyiapkan rencana dari All For One untuk menyiapkan monster mata satu yang sebelumnya sudah diperlihatkan pada pameran seni. Yang mana ini semakin didukung dengan ketidakikutsertaan Aoyama di berbagai momen. Dan juga hilangnya Aoyama pasca mengembalikan Deku ke Yue. Jadi jangan terlalu cepat memaafkan Aoyama untuk saat ini, karena bisa jadi Aoyama sudah terlanjur menyiapkan rencana dari All For One. Dan kalau benar asumsi ini akan terjadi, maka akan semakin masuk akal mengapa Aoyama menyebut dirinya sebagai villain busuk selama 2 chapter. Apa rencana dari Aizawa?
Di chapter 338 ini, Aizawa membeberkan rencananya kepada beberapa orang, yaitu kepada muridnya, tepatnya kelas 1A, lalu kepada pihak polisi, dan juga ke pihak guru. Rencana Aizawa sampai saat chapter terbaru ini rilis, belum dikonfirmasi apa dan bagaimana konteks rencana tersebut. Namun jika kita mengambil dari beberapa momen yang melibatkan Aizawa dalam hal ini, maka kita akan menemukan setidaknya ada 2 prediksi. Dan berikut adalah 2 prediksi yang sekiranya berkaitan dengan rencana Aizawa. Prediksi pertama adalah memanfaatkan kemampuan Shinso. Prediksi pertama ini diduga cukup mendekati, mengingat Aizawa adalah oknum guru yang memasukkan Shinso ke jurusan pahlawan atas dasar potensi Shinso yang sangat berguna bagi pahlawan. Sebab kita tahu bersama bahwa Shinso memiliki quick brainwash yang sangat berguna untuk memanipulasi kesadaran lawan dengan cukup mudah. Lagi pula, Shinso sudah dikonfirmasi akan bergeser dari jurusan pendidikan umum ke jurusan pahlawan di season 5 sebelumnya. Artinya di puncak cerita saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan Shinso kesempatan melawan villain untuk pertama kalinya bersama kelas 1A. Dan tahukah kalian bahwa sebelumnya kita sudah diberikan clue kalau Shinso bakal terlibat membantu kelas 1A ke depannya, yaitu kemunculan Shinso beserta kostum hero-nya di pameran seni awal tahun sebelumnya. So, prediksi keterlibatan Shinso ini cukup masuk akal sebab untuk menggantikan posisi Aoyama yang sedang diinterogasi perihal pengkhianatan yang dia perbuat. Kemudian prediksi kedua adalah pertarungan Beryl Yue. Nah, ini sebenarnya sudah ditis jauh-jauh hari pada chapter 325 kalau tak salah, di mana Aizawa berkata bahwa Yue kini adalah tembok pertahanan dan membuat mereka perlu menyatakan siap perang terhadap penjahat. So, maka dari itu prediksi rencana Aizawa ini adalah melibatkan siswa dari kelasnya untuk menjaga Beryl Yue dan Aizawa akan terlibat langsung dalam program pertarungan Beryl Yue. Tapi ya, saya cenderung lebih prefer ke prediksi pertama, yaitu memanfaatkan Shinso. Tapi bagaimana menurut kalian? Jadi ya, cukup singkat konten detail kali ini, berhubung chapter 338 ini juga cukup ringkas dan simple. Sehingga saya sendiri cukup bingung mau menggali informasi tersembunyi apa yang ada di chapter ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.